yang berhubungan sama batuan lain selain magmatik ya. Oke, jadi ini saya pernah ngumpulin buku, ngumpulin ya, ini tidak dipublikasikan. Jadi kalau mau dibaca dibaca boleh, tapi hanya sekedar ini kan kayak semacam referat lah ya. Ya, jadi isinya ini buku, bisa tidak bahas slide. Jadi ada tentang pendahuluan fluida hidrotermal, sejarah epithermal di dalam konseptualnya, tahapan sulfidasi, ya kan? Kemudian mineralogi endapan epithermal, ya, yang umum terbentuk, kemudian geokimia endapan epithermal dan kesimpulan. Jadi kurang lebih berapa halaman? 60 halaman. Kurang lebih 60 halaman, di mana sumber utamanya memang nanti dari tulisan terbaru ya. Saya agak lupa malah. Oke, sekarang kalau kita bahas tentang epithermal, jadi epithermal itu adalah deposit terbesar ketiga kalau di sini ya, oleh Kerridge et al. 2000, termasuk penghasil endapan mineral kelas dunia ya, 100 sampai 1000 ton emas ya di PP Thermal ini. Jadi nomor tiga dia setelah Carlin dan orogenik. Memang orogenik tidak terkalahkan ya sama Carlin karena leg deposit. Kemudian nomor tiga PP Thermal Gold Silver. PP Thermal itu umumnya komoditasnya emas, perak, walaupun terdapat juga yang lain. Nah ini kembali lagi nanti ke pemahaman yang pernah saya presentasikan tentang tipe granitik ya. Jadi kan kalau kita pahami semua endapan mineral itu dibawa karakter logamnya, apa isinya dan ekonomis itu tergantung dari magmanya. Oke, untuk tipe magmatik. Nanti untuk tipe-tipe yang lain juga sama. Sama ya, misal ultramafic ya tergantung tipe ultramaficnya apa, meltingnya gimana. Dan magma juga sama lah ya, melting dari sebuah ultramafic ya. Oke, selanjutnya apa lagi. Nah, ini banyak nih tipe-tipe deposit atau tipe-tipe endapan mineral itu banyak. Yang mana ada di daerah kita tentu tergantung dari tektonik setting kita ya. Nah, karena kita bahas epithermal. Dan epithermal itu umumnya di zona-zona subduksi. Oke, endapan epithermal itu umumnya terbentuk lebih dangkal dari 1,5 kilo. Oke, ini yang perlu dibahas sedikit ya sebelum kita masuk nanti klasifikasi sumbernya. Jadi, kenapa saya sebut 1,5 kilo itu memang dari sumber-sumber yang terbaru ya, 1,5 kilo. Itu sampai mungkin high sulfidation epithermal yang dalam. Nah, kalau umumnya di definisinya pasti 200 meter. Umumnya ya. Karena water table itu kan nggak ada yang sekiloan. Ya. Nah, tapi kenyataannya semua dapat epithermal itu ada juga sampai segitu. Oke, untuk tonasenya itu besar-besar, bisa kecil, bisa kadar, bisa 0,1 sampai di atas 30, bahkan ribuan juga ada ya. Nah, kalau perak itu relatif, karena perak itu nanti mengikuti saja. Oke. Nah, ini baru pendahuluan ya, halaman satu. Model definisi emas epithermal AUAG telah mengalami perkembangan pembangunan model baru sebagian telah dilakukan oleh beberapa penulis. White, Iribas, Sedenquist, Eunidi, Silitu Edenquist, Simon, Taylor, Silitu. Oke. Nah, kemudian ini yang nanti jadi acuan bukunya. Saya dapat dari buku ini banyaknya ya. Perkembangan model deposit epithermal baru dikembangkan oleh USGS Mineral Research Program yang didasarkan parameter geologi, geofisika, geokimia, aspek lingkungan, geologi berdasarkan asas dari penelitian yang mendetail dari 100 deposit John et al. Ini laporan USGS. Kalau mau download laporan langsung bisa ke site-nya USGS John et al ya. Oke. Nah, ini biar semua paham. Jadi ya tentu kalau di S1 sudah belajar geologi harusnya sudah tahu ini ya. Jadi epithermal itu dibagi tiga, ya. Epithermal itu dibagi tiga. Ada low sulfidation, ada intermediate sulfidation, ada high sulfidation. Oke. Nah, bagaimana cara cara membedakannya? Ya, ini yang banyak didiskusikan ya. Jadi pertama itu sebenarnya epithermal itu dibagi dua saja. Satunya low, yang kedua itu high. Oke. Kelihatan ya? Low dan high. Itu awalnya, kemudian muncullah
Jadi kalau low itu dia warnanya. Low sulfidation itu biasanya dia AU dan AG saja. Oke. Oh maaf, maaf. Oh, gini. Low sulfidation itu AU dan AG. Kemudian exfoliation itu lebih ke AU, AG, CU. Biasanya gitu. Oke. Nah, ketika ini perkembangan teorinya, kemudian muncullah definisi baru yang disebut intermediate, ya kan? Di mana di intermediate itu nanti logamnya adalah lebih ke banyak base metal. Nah, utama pembedanya, apa sih utama pembeda dari ini? Utama pembedanya adalah pertama tahapan sulfidasi. Makanya di sini ya, di buku ini kita bahas sekilas tentang sulfidation state. Di mana sulfidation state ini dia menghasilkan kelompok kelompok sulfida ya, kelompok sulfida atau sulfosal atau sulfosal. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu lagi lebih dominan di bagaimana karakter dari hostnya dan juga bagaimana karakter dari sistem trapnya. Dalam hal ini trap itu kan struktur ya. Oke, nih. Nah, kemudian terakhir itu ngaruh dari bagaimana karakter fluidanya. Fluida itu lebih dominan di magmatik atau lebih dominan di magmatik atau meteorik seperti itu. Meteorik. Oke. Dengan kata lain, kan ada lagi kalau dia magmatik ataupun meteorik, artinya apa? Artinya adalah bisa saja dia dekat, maaf, kontak langsung, dekat atau jauh. Jadi gitu, ya kan? Bisa dia berkontak langsung, dekat ataupun jauh. Itu konsepnya gitu ya. Jadi tahapan-tahapan pembagian klasifikasi epithermal pun ya seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, caranya masih. Kayak itu ya. Gimana sih? Oke ya, jadi epithermal the low, ada intermediate, ada high, kemudian ada itu biasanya didominasi dari keberbedaan dari solid state, ya, kemudian nanti ada host host, struktur, fluida dan seterusnya. Jadi ini pembeda dari sistem epithermal. Oke, epithermal itu kan definisinya sebenarnya endapan yang dangkal. Tapi tadi dangkalnya di sini bisa sampai 1,5 kilo ya. Nah, banyak yang nanti kalau mau yang sudah mendalami imunisasi atau yang sudah pernah ini pasti udah paham bahwa banyak perdebatan mengenai epithermal ini. Kenapa banyak perdebatan? Karena orang taunya epithermal itu ya itu aja. Padahal nggak semua itu harus epithermal ya. Nggak semua itu harus epithermal. Karena kita harus lihat setting geologinya, kayak karakter magmatismenya. Jadi setiap magma berbeda, itu nanti tetap ada mirip epithermalnya. Misalnya kita lihat sedimen hosted itu ada mirip epithermalnya. Kita lihat karlit juga ada mirip epithermalnya. Kita lihat di model apa ya? Orogenik, mirip epithermalnya banyak, malah banyak kalau itu. Kemudian ada endapan yang lain ya, misalnya timah. Makanya ada istilah epithermal SN. Nah, itu sebenarnya ya mirip epithermal, tapi masalahnya magmanya beda tipenya. Hmm. Nah, kita kembali ke sini, ada deposit set yang sudah diplot oleh John et al. Itu dari 100 deposit tadi. Ada intermediate, ada high, ada low. Oke. Tapi ini dilihat untuk emasnya atau di eh, konten emasnya atau di ekuivalenkan dengan harga emas kalau dari model yang lain. Nah, banyaknya di low sulfidation itu lebih dari 10 ton sampai 100 ton. Yang lebih dari ini adalah high sulfidation. High sulfidation itu Y itu Yellowstone ya. Jadi dia bisa melebihi dari 1.000 ton emas epithermal ya. Kalau di Indonesia kan terkenal ada Freeport itu katanya dulu Graceberg itu kan 1.300 ton emas.
Tapi kan itu CU yang banyak ya. Goldnya sih nggak segitu. Nah ini emas murninya sekian dan seterusnya. Di Indonesia tuh Pongkor kurang lebih di 30 tonan di antara sini. Kemudian Cibaliung sumber daya itu di bawah ini, yang ini. Cibaliung atau Newcrest, kalau Newcrest itu mungkin kurang lebih di sini posisinya. Di antara 10-an ini. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau mau tinggi memang rata-rata kita harus mencari yang intermediate ya sama high, ya kan? Oke. Ya. Halo, ada yang mau tanya? Langsung? Oh tidak, ya udah. Oke, gitu ya. Nanti kalau mau lebih jelas dibaca di bukunya. Saya udah share itu. Nah, deposit epithermal merupakan tipe yang pertama kali diusahakan di Indonesia. Jadi diusahakan itu bukan ditemukan maksudnya, ya. Kalau ditemukan itu ada di Monterrado di Kalimantan 1886. Tapi definisi ditemukannya bukan sebagai epithermal, tapi ditemukannya emas. Kalau epithermal diusahakan sebagai epithermal, vein type itu adanya di Lebong Tandai, Bengkulu oleh Belanda tahun 36. Walaupun 1918, maaf 1896, ya Belanda mengeksplorasi di Bengkulu, di Lebong Tandai, sebelahnya Lebong Donok itu kompleks vein ya, epithermal. Panjang veinnya itu 3,5 kilo, ya panjang veinnya setengah kilo, luar biasa tuh. Kemudian itulah ya. Kemudian Cikotok 1936 temukan lagi oleh Belanda. Jadi Belanda itu hebat ya, menemukan udah deposit-deposit start awal. Ya kemudian menjadi favorit temukan 1967 dan seterusnya. 1967 itu perkembangan Cikotok dan penemuan Erzberg ya, 1967. Ini menurut Van Leeuwen ya, jadi favorit. Oke, ini kalau kita lihat periode penemuan dari epithermal yang ada di Indonesia. Ini saya ngomong Indonesia ya. Kalau di kawan kita Timor Leste emang belum ketemu. Oke, sampai 1967 itu Lanut, Arinem, Bala, Pongkor, maaf, Pongkor, Cikotok, Lebong-Lebong, kelompoknya Lebong, kemudian ada Salido, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang lain itu HSE, ya. Yang kotak itu high sekudasi epithermal ya. Karena epithermal HSE dan LSE itu biasanya satu grup nanti, satu kompleks. Kemudian ada periode penemuan periode satu, periode dua. Ya, yang periode tiga belum di plot sini karena bukunya belum. Sebenarnya saya ada kan di Tupang Pitu kan ada high sulfidation epithermal, epithermal baru itu ada di Trenggalek, ada di mana lagi ya? Hmm, mana yang tapi belum ditambang sih masalahnya. Baru mungkin prospek kecil lah. Nah gitu ya. Jadi epithermal ada di sini. Ini sebaran dari epithermal. Oke, kemudian kita bicarakan nanti definisi fluid thermal nanti bisa dilihat kembali langsung gimana cara ininya. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Jadi air itu banyak ya, air itu banyak, tapi kita fokus di air magmatik dan meteorik, di mana hidrotermal itu lagi di sini posisinya ini. Adapun nanti yang berhubungan sama air konet, metamorfik atau air laut itu juga ada depositnya khusus ya, tapi kita bicarakan model yang lain nanti. Ya, jadi kita memang setting geologi itu wajib tahu ya, ada apa di sekitarnya gitu. Ya, dalam sirkulasi air permukaan dan air mati akan jumlah penambahan sejumlah unsur NaCl, Si, dan SO4 yang berhasil dari peningkatan logam. Ya, jadi memang jadi peningkatannya itu ya. Oke. Kemudian ini sistem hidrotermal itu umumnya 50 derajat sampai 500 derajat. Kenapa begitu? Ya, ini terkait juga dengan alat ya. Jadi alat itu hanya bisa F itu 550. Itu pun setelah dikoreksi jadi 500-an aja. Kayak saya pengalaman 515 sudah maksimal itu. Setelah koreksi ya. Tapi ada juga yang bisa deteksi sampai 1000-an. Nah, itu tergantung alatnya. Tapi secara teoretik ditemukannya pertama kali sistem mineralisasi itu di suhu 650. Nah, sebelum itu lebih ke dominan magmatik yang tidak membuat mineralisasi ya. Oke. Percampuran air magmatik dan meteorit juga terpengaruh aktivitas vulkanisme yang membentuk bukaan-bukaan berupa retakan pasca letusan. Ringgan 33 itu menyebut seperti itu. Jadi menyebut aktivitas vulkanik yang membuat epithermal itu terbentuk.
Nah, beberapa tim prasasti terjadi perdebatan bagaimana larutannya dan seterusnya. Ini untuk secara umum ya. Secara umum ada juga yang fluida-fluida lain yang mirip epithermal tapi diperdebatkan. Ya, ini nih fluida hidrothermal. Karakter fluida hidrothermal di ini. Nah, ini kalau ini teori tentang fluida hidrothermal ya, ini secara umum ya, bukan hanya epithermal. Jadi air itu banyak ya, ini hidrothermal solution. Air membentuk hidrothermal solution. Hidrothermal solution membentuk dan seterusnya. Jadi yang ini harus dipahami untuk eh, pemahaman untuk hampir semua deposit ya, bahwa deposit itu harus ada solution hidrothermalnya. Nah, itu termasuk kedalaman dan sumbernya. Pneumatik, metamorfik, konet, atau sirkulasi dalam. Kalau di sini epithermal diduga dari sirkulasi yang meteorik dominan. Walaupun selain epithermal juga ada yang lain ya. Ini misalnya stratiform diagenetic copper, ada iron oxide, ada sandstone hosted superficial uranium, banyak. Oke, selanjutnya sejarah epithermal. Nah, epithermal istilah pertama kali disebut oleh Lindgren 1928-1933 tunjukkan deposit mineral yang mengandung logam emas, perak, air raksa, antimoni, logam dasar. Oke. Terdeposisi pada kedalaman yang sangat dangkal atau dekat permukaan pada temperatur 50 sampai 200 derajat Celcius. Ini Lindgren tahun 33 ya. Istilah epithermal dipakai sebagai bagian dari kasus Lindgren dalam kaitannya mineralisasi berhubungan dengan kegiatan intrusi. Dia nyebutnya seperti itu ya. Mineralisasi dalam kegiatan intrusi, di mana selain itu juga terjadi penamaan mesotermal dan hipotermal. Tabel 2 ya. Oke. Tapi kemudian 300 derajat tercapai di tulisan-tulisan lain bisa sampai 300 derajat sampai 1.500, bahkan 500 derajat ada. Oke. Nah, ini klasifikasi umum dari Lindgren yang menunjukkan epithermal. Ini dia. Nah, epithermal masuk dalam sini. Jadi kalau kita paham epithermal secara gini, secara terminologi dibuat oleh Lindgren, tapi kemudian sudah mulai beralih menjadi penamaan merek lah ya, merek. Merek deposit. Semua deposit yang ada emas peraknya disebut epithermal, rata-rata itu. Nah, kemudian sejarah penggunaan terminologi, Sritu Hiddenquist dan John et al. Itu epithermal itu banyak penamanya. Early epithermal, modern nomenklatur, kemudian terakhir India. Epithermal kasus ini high, intermediate, low. Ada juga yang nyebut alkali gold. Nah, ini saya agak ini susah ya. Alkali gold. Itu ada di kontinental. Oke, kita lanjut. Nanti baca lebih detail ya di ini ya, di bukunya kalau mau. Kemudian apalagi karakter epithermal, ya kan? Bagaimana gitu kan? Nah, ini silakan baca aja. Mumpung belum ini. Oke. Tapi kalau mau merefer buku ini, tolong di-refer ke aslinya aja ya. Karena ini buku belum bukan saya yang tulis. Saya cuma mengkompilasi. Kemudian konsep tahapan sulfidasi. Nah, ini nanti dipelajari lagi. Terminologi sulfidasi dan seterusnya dipelajari lagi. Ya. Dan ini wajib tahu ya. Semua sekarang tuh wajib tahu tentang sulfidasi state. Jadi ini dia gambarnya. Hmm. Ya. Jadi pengendapan sulfida atau logam itu semua terkontrol oleh dalam teorinya terkontrol oleh ini tahapan sulfidasi. Oke. Dari ini di tahun 2003. Nah, jadi misalnya kita ketemu apa galena. Galena itu kan intermediate. Maka di samping galena pasti ada chalcopirit dan sphalerite. Itu umumnya gitu. Apakah ada pirit nanti? Ya, pirit ada. Jadi tahapan sulfidasi itu bisa turun, ya, turun tahapannya. Ya, jadi di mineralisasi itu kita harus paham konsep sulfidasi state itu satu. Kalau di alterasi kita harus paham sistem alterasinya, ya pH, pH dan temperatur dan pembentukan silikat itu untuk alterasi. Tabelnya Corbett dan Leeds itu harus dipahami. Kalau yang ini, kalau yang mineralisasi ini. Ini juga bisa berlaku untuk hampir semua deposit ya. Jadi sulfida itu bergerak pada kondisi-kondisi tertentu. Tidak pada suhu tertentu doang, enggak. Misalnya kita ke Pulau Koflit, oh Koflit itu 400 ya, enggak juga. Di sini CV, Koflit itu bisa terbentuk sampai 200-an. Bisa dangkal, bisa bahkan bisa 200 itu ya gambarnya ya.
gitu. Kemudian ini ada sulfur condensation, berarti di sini garis sulfur ya, belerang. Nah, ini log Fs2 itu fugacity. F itu fugacity ya. Fugacity itu artinya pressure pada tekanan tertutup, sistem tertutup. Bisa kalau orang ngomongin unsur gitu. Nah, ini udah saya kompilasi dari UNEDI. Jadi kalau kita di Porfiri kemarin, kita bicarakan ini, hafalkan ini. Kalau kita di epithermal, hafalkan ini. Atau gabungan juga boleh. Tetap ini bisa ketemu. Karena epithermal juga kadang-kadang punya konflik di genit juga dan bonit. Nah, ini dipelajari saja. Dihafalkan. Jadi kalau Anda punya deposit high sulfidation berarti harus punya energi atau low zenith. Oke. Kemudian mineraloginya ini kalau ini epithermal type HSE, HSL, HSE. Ini jadi saya kalau secara singkatan masih suka menggunakan bahasa Inggrisnya HSE karena kalau di Indonesia kan jadi nggak enak. Sulfid epithermal sulfidasi rendah. I E S R ya, nggak cocok lah. Pokoknya di HSE ada ISE ada LSE. Oke, ini dari kompilasi saya coba kompilasikan. Jadi seperti ini. Kemudian alterasinya, jadi selalu dibahas itu tadi jadi sejarah LSE dan HSE. Loh gimana dengan ISE? Nanti ISE itu antaranya. Ya, ISE itu antaranya. Gampang aja. Oke. Kemudian ini low high. Jadi di pembincangan untuk macam memang terjadi dua aja low dan high. Di mana intermediate nanti dibahasnya tuh ya di transisi di antaranya. Low dan high. Ini dia low, high. A, B. Ya, ada magmatik yang berhubungan langsung, ada yang tidak. Lanjut. Ini untuk A, low sulfidation epithermal dengan model yang punya siapa ya? Perkembangan dari bukanan ya. Kemudian ini high sulfidation epithermal. Lihat skala ya. Kalau lihat gambar, tolong lihat skala. Yang di atas kita lihat skala cuma 50 sampai 100 meter. Beda ya. Yang di bawah ini 500 meter. Jadi beda skalanya. Jadi merahnya di sini itu ya meteran, merahnya ini. Kalau ini merahnya ini puluhan meter. Sampai bahkan sampai 100 meter. Saya pernah ngebor ketemu masif silika itu pengalaman tuh berapa sih kemarin nih? 70 meter. Masif dia. Silika dong sih. Tapi dong. Yang merah ini 70 meter pernah. Tapi beberapa deposit sampai ratusan ya. Tebel banget. Oke, alterasi yang paling utama di epithermal itu adalah argilik dan silisik. Silisik atau jadi disebut silisifikasi atau silisik atau masif silika atau silika perfasik. Monggo aja pakai yang mana karena itu umum digunakan ya. Oke. Umumnya alterasinya itu ya. Walaupun ada yang lain propilitik, ada yang nyebut intermediate argilik, ada yang nyebut lain-lain itu bebas aja. Bahkan di bukunya Bukanan disebut ada potasik. Saya tidak tahu kenapa bisa ada potasik. Oke. Di sini ada yang punya papernya Bukanan. Kalau nggak punya, nanti saya kasih. Jadi klasifikasi yang wajib diketahui oleh orang apa namanya mempelajari mineralisasi umumnya epithermal itu ada dua ya. Ntar saya cari. Ini saya share. Coba monggo silakan dibaca. Paper yang wajib dimiliki kalau itu ya epithermal dua ini. Bukanan 81 dan kuis itu jarang ya, jarang dijumpai. Paper itu ya. Anda silakan baca itu sebagai sumber utama. Kalau yang ini nanti buku ini tinggal Anda lihat daftar pustakanya ada di dalam. Oke, ini ada batu-batu untuk em, argilik lanjut. Oke. Ya tentunya kalau nanti batu kan S2 ya. Kalau S2 kan mau nggak mau mikroskopnya harus sampai kayak gini kali ya. Bukan hanya petrografi ya. Nah, ini karakter bentukan permukaan purba. Kemudian ada sinter. Ya, silakan dilihat. Nah ini sinter ya. Nah ini kita diskusikan sebentar. Jadi banyak banyak kalau yang sudah pernah eksplorasi atau lihat ini batu ini seolah-olah bagus ya. Kan ada kolofrom gitu kan. Vein kalsidonik bagus. Tapi kadang-kadang kadarnya nggak ada. Nah ini nih permasalahannya. Kenapa?
Karena terkadang tekstur ini bukan tekstur dari vein, tapi adalah tekstur dari sinter. Sinter itu bukan dari bagian dari vein, karena dia ada di atas, ya, di atas. Tapi terkadang dia memiliki juga logam tinggi. Kalaupun logam tinggi, mesti peraknya Hg-nya itu tinggi banget. Oh, perak, maaf. Raksa. Kita lihat sini ya. Di zona sini, Sarawak. Di gambar ini. Sinter tuh ini, yang biru ini. Tapi bagus ya kalau kita namain batu seperti tadi, sinter, berarti kita masih di atas. Ya kan? Berarti barangnya masih di bawah. Jauh, bisa 50-100 meter yang ornya. Ya, gitu. Jadi artinya apa, Mat? Artinya masih utuh tuh. Belum tererosi. Nah ini, sinter. Ketemu kayak gini. Ini kadang bagus, kadang enggak. Ya kalau ada yang sudah pernah eksplorasi, pasti paham. Ini bagus nih kayaknya. Sulfidanya banyak nih, hitam-hitam. Iya, tapi kadar masih hilang. Biasanya gitu. Nah ini ya, sinter ya. Di atas sini. Tapi sinter menjadi indikasi adanya sistem hidrotermal yang bagus di bawah permukaan. Oke. Dan dia kaya akan silika. Kenapa kaya akan silika? Karena tadi dalam teorinya dari Lindgren aja sudah sebut bahwa larutan hidrotermal itu memperkaya silika. Dari mana silika itu? Silika itu sebenarnya ada dua, dari fluida hidrotermalnya sendiri dan dari larutan reaksi sisa alterasi. Jadi kalau kita baca semua reaksi sisa alterasi pasti mengeluarkan SiO2 sisa, sehingga makin banyak. Nah, epithermal kan paling atas posisinya. Jadi sirkulasinya berulang terus, tapi dia akhirnya terperkaya silikanya. Ya. Kemudian parameter kedua barangnya lagi adalah penkuarsa dan breksi. Ini saya plot gitu kan. Ya, jadi ini kesimpulan dari teori epithermal ya. Jadi penkuarsa dan breksi. Fen merupakan struktur hidrotermal yang sangat umum dalam deposit epithermal. Oke, struktur hidrotermal ya. Mungkin agak salah ketik saya. Struktur biji ya. Dengan bentuk vein tunggal atau sonasit atau stokok berisi hidrotermal dan teras sinter juga. Itu menurut John et al. Oke. Nah, vein itu bisa silika, karbonat, sulfat, sulfida. Macam-macam. Tapi umumnya kuarsa. Vein. Jadi saya bahasakan masih vein ya. Kalau mau diganti dalam bahasa Indonesia boleh sebut urat. Ya, boleh sebut urat. Nah, ini ada pembagian vein kuarsa berlapis atau banded. Kalau from, calcium, atau ada juga istilah jinjuro. Jinjuro itu istilahnya orang Jepang mengindikasikan ore dengan kadar emas tinggi. Oke, nanti dibaca gambarnya ada nggak di bawah ya? Gambarnya juga ada nih. Nah, beberapa gambar ya. Contoh dari itu. Ini adalah tekstur-tekstur yang dihasilkan di epithermal umumnya. Oke, lanjut. Breksi. Terus, breksi. Ini breksi hidrotermal. Yang F itu yang bagus harusnya ya. Kemudian mineral sulfidanya. Nah, sulfida itu mempengaruhi kadar emas juga. Kadang-kadang masih sulfida banyak, emasnya sedikit. Atau karakter emasnya beda. Misalnya di LS itu emasnya itu di native. Kalau di epithermal yang lain, emas itu terperangkap dalam sulfida biasanya di pirit, misalnya di HS ya. Jarang ada yang native. Tapi dia bisa diperkaya, makanya di HS itu dicari yang oksidasi, yang karat, yang sudah sulfida udah hilang, terganti jadi hematit. Jadi emasnya diikat lagi, ditempel di goethite biasanya. Ya, goethite atau hematit. Dari mana? Dari pembebasan inklusi emas atau ionik emasnya dari spiritnya biasanya. Katanya gitu sih. Ya, oke. Lanjut, biji pada HSE. Biji pada HSE, dia istilahnya ada Fagi quartz atau quartz alunit pyrophilite. Ini salah ketik ya, pyrophilite. Osnya sangat tinggi ya. Dan plus tembaga seperti saya bilang tadi ya. Jadi HSE itu ada AU plus CU biasanya. Hmm. Nah, bijinya seperti ini. Beda. Dia mainnya di sulfida. Kalau di HSE mainnya di sulfida. Kalau di LSE mainnya di tekstur tadi. Saya ulang ya. Tekstur mana sih? Tekstur. Yang ini. Mainnya di tekstur. Ini masih di mana ya teman-teman ini? Di kontak antar dua teksturnya. Oke, ini kalau from, ini beresiat. Sebutnya koket sendiri ini kan. Ini ya. Terus ini juga sama. Nah, kalau di HS itu lebih di sulfidanya. Nah, ini dia. Nah, gitu. Nah, masih ada di sini. Jadi semakin banyak sulfidanya,
semakin tinggi grade-nya. Nah, hematit ini bagian oxide dari sulfidanya. Pas semakin hematit kuat, itu berarti kan indikasinya semakin asam. Jadi gini, ketika dijumpain hematit, itu biasanya dekat sama biji emas ya. Kenapa? Karena dalam awalnya hematit itu terbentuk dari oksidasi larutan permukaan yang asam. Tentu kalau yang ditambahkan paham, ketika larutan itu asam, dia akan bentuk hematit dominan dibandingin gutite ya. Nah, kenapa dia asam? Karena memang hematit itu ya hasil dari pelapukan apa namanya sulfida yang banyak gitu. Jadi lebih asam artinya gitu. Oke. Kemudian biji ha- rendah dan oh ini salah ketik ini ya. Biji sulfidasi rendah dan menengah harusnya ISE ya sampai LSE. Ah, Nah, ini dia. Ini bagus ini. Ini kalau from casting form nanti kalau harusnya udah paham ya. Kan udah S2. Kemudian ada oksidasi atau supergen. Nah, ini. Ini juga memperkaya emas dan memudahkan untuk nambang ya. Nah, sulfidation. Nah, ini misalnya supergen pada deposit sulfidasi rendah dan menengah. Oke. Itu contoh di Pongkor. Di Pongkor itu milesi 99 dalam papernya ya. Kalau di ini sih ada ya. Kalau di laporan perusahaannya ada, tapi kan nggak bisa tunjukkan di sini ya. Jadi memang terjadi pengkayaan kuars mangan oxide zone sini dan yang lainnya. Jadi ada zona pengkayaan open pit akhirnya nih kadarnya meningkat. Kadarnya lebih dari nimbunan saya, lebih dari 16 gram per ton. Gede banget. Jadi kadarnya meninggi di situ. Sedangkan vein aslinya itu kadarnya di bawah itu. Tapi di Pongkor ya kadar kecil aja 4 tetap gede itu kalau dibagi bagi tempat-tempat lain. Jadi diperkaya karena pengkayaan supergen ya. Kemudian ini mineral-mineral supergen banyak. Ini kalau ada beberapa yang meneliti tentang bentuk kristal dan supergen itu. Kemudian apa lagi? Jadi supergen itu penting ya untuk pengkayaan. Bahkan kalau di HSE, hybridization tinggi itu supergen penting untuk eh, penjebakan baru ya. Jadi karena di sulfida kan susah banget tuh anunya ekstraksi emasnya. Kalau di itu bisa di heat leach aja ya. Oke. Model seperti ini misalnya digosong. Dia agak datar ya karena VIP thermal kan tempat struktur ya. Nah, strukturnya terbukanya kebetulan begini bentuknya, dippingnya lumayan shallow ini 50-40 derajat ya. Fan-nya seperti itu, kemudian nah ini jadi pembelajarannya dalam eksplorasinya dia karena dalam eksplorasi awal itu pemboran dia melihat ada anomali potasium tinggi di situ. Nah, jadi kata kunci dalam eksplorasi ini adalah potasium K2O. Selain ada mineral adularia yang dominan di sini dan epidot kebetulan epidot muncul. Jadi suhunya meninggi. Nah, fluida hidrotermal itu umumnya akan dicirikan dengan bagian tengah itu tinggi potasium ya, tinggi potasium. Nah, ini jadi pertama ketemu yang di bawah, kemudian baru ketemu yang di atas. Gitu. Ini model untuk dipakai eksplorasi juga bisa ya. Tapi ini konsep gosong, di mana larutan hidrotermalnya agak beda sama pongkor ya. Oke, ini model-model dari beberapa fan di mana ya? Chili ya, kadar-kadar em, apa nih? Talium, merkuri dan apa nih? Re ya, Pak, ya. Di Stephen ya. Stephen itu mengisi struktur ya, jadi ya gitulah. Ini section dari ini. Jadi emas di mana sih? Paling atas tadi ya. Emas, nah ini merah 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 kuning kuning. Nggak di semua tempat tuh ada gitu. Ya, oke. Ntar ke bawah lagi. Nah ini model untuk high speed thermal. Ini daerah Pueblo Viejo. Kalau kita ada martabak juga mirip-mirip model lagi ini. Jadi emasnya itu ada di silika masif yang kayak gini modelnya. Ya, dia layering ya. Ini kan 3D model ya, layering gitu. Tapi selain itu dia akan tinggi juga di SB dan AG. Tapi diambil emasnya aja. Tapi emasnya pun oxide harus oxide.
Oke, seperti itu. Kemudian suhu. Suhunya ini bisa kita lihat sendiri. Di banyak mineral ada suhu 200-an derajat Celcius umumnya untuk di epithermal. Ya, ini suhu. Misalnya kita lihat dari sebuah vein long suction ini. Ini ada beberapa long section ya. Ada bornya. Ini apa? Suhunya. Suhunya ada terjadi perubahan 200-an, 250-an, kemudian merendah ke atas. Gitu. Jadi dalam satu vein pun suhunya bisa berbeda sehingga kalau kita pendataan vein itu memang FI-nya itu tergantung pada posisi mana. Tidak bisa menjadi statement. Jadi sampelnya harus spasialnya harus bagus ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk Sfrida yang berhubungan sama ini deh, sfridasi menengah atau tinggi. Yang ini yang menengah ya. Menengah itu dia mempunyai salinitas lumayan tinggi ya. 0 sampai 21,4. Kalau di low fluidation system tadi lupa saya bilang bahwa dia pasti di bawah 5 mungkin ya. Itu udah bagus. 5 itu udah ketinggian sih. Bisa kecil sih. Satu dua salinitas ya. NaCl. Nanti ada rumusnya kalau kita pelajari FI ya. Ada yang ini nih. Kalau HS itu lebih tinggi lagi. Di atas 20. Porfiri lebih tinggi lagi. Gitu. Itu membedakan ya. Membedakan tentang tadi. Larutannya. Jadi dia membedakan antara meteorit dan magmatik juga. Kemudian homogenisasi temperatur ini pada epithermal di IS ya, salinity ya. Inilah. Tapi ada juga yang sampai 20 nih, garamnya tinggi banget tapi suhunya biasa. Berarti dia influx kalau NaCl tinggi itu gini. Jadi apa namanya? Berarti dia terindikasi adanya larutan magmatik yang masuk ke atas gitu. Ada larutan magmatik yang masuk ke atas. Jadi ada larutan magmatik berperan kemudian meteorit turun. Makanya benar juga yang dibilang oleh Lindgren itu bahwa konsepnya di epithermal itu adalah terkontrol oleh vulkanik pasca vulkanik karena air turun itu kan pasti ada sesuatu yang men-trigger, salah satunya adalah ledakan vulkanisme. Oke, kemudian ada juga isotop. Kalau anda mau pelajari sampai isotop bagus nih, itu lumayan mahal ya. Saya satu sampel berapa ya, 1 jutaan lah per sampel. Jadi kalau ada yang mau bahas mineralisasi mungkin bagusnya paper anda ditambah dengan data-data ini ya. Oke. Oke, ini adalah beberapa bacaan yang monggo silakan dicek sendiri ini tentang epithermal semua ini. Amin. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang epithermal? Lo tidur semua nih? Nah, Pak Oki izin Pak Oki, Ya. mungkin saya sedikit tanya tentang ini aja sih Pak. Tadi cuma kurang paham terkait endapan epithermal dengan hubungannya sistem geotermal ketika adanya pembentukan mineral Pak, deposit mineral seperti itu Pak. Kebetulan kan daerah saya itu daerah Provinsi Jambi Pak, termasuk kompleks gunung api. Kemudian juga adanya keterdapatan potensi geotermal. Nah, pernah kita melakukan eksplorasi ke sana itu emang beberapa ditemukan indikasi-indikasi seperti adanya alterasi-alterasi argilik, porfiri seperti itu Pak. Oh. Mungkin hubungan yang tadi Pak seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kalau epithermal terhadap yang lain jelas kita ngomongnya dia eh, apa sebagai kompleks ya, sebagai kompleks. Tak cek dulu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Kelihatan. Ini kan model porfiri nih yang sudah di Indonesia. Ini kan porfiri, ini di atasnya ini epithermal semua ini. Ini di atasnya kebetulan HS ini. Kalau di sini kebetulan HS. Ada juga misalnya Selogiri itu lebih ke IS, tapi nggak ekonomis. Jadi cuma Fairvein, PBZN banyak. Kalau Brambang tidak ada, cuma argilik lanjut aja gitu. Batu hijau HS-nya nggak berkembang. Dia cuma ada Vagikos aja, ada laporan Vagikos ada. Nah gitu. Jadi epithermal bisa ada hubungannya secara spasial dia di atasnya atau kalau tidak berhubungan secara langsung ya di sekitarnya seperti modelnya dari sini itu ya. Nah ini gitu. Nah, ini kompleks ini kalau kita ngomong sebagai kompleks ya
minimal gini, kita tahu dulu karakter dari magmatic fluidnya itu dari batuan seperti apa, tektonik settingnya, seberapa banyak, seberapa dalam, kemudian trap basementnya seperti apa, strukturnya kayak apa. Kayak sekarang kita di level erosionalnya masih di mana, di atas, tengah atau bawah, ya kan? Apakah intrusi sudah kelihatan atau belum, dan seterusnya, ya. Begitu. Jadi kadang-kadang kita kalau suatu daerah ketemu epithermal misalnya ini, ketemu kelihatan ya kursornya ya, yang intermediate ini tadi, ini juga bisa LS, ini HS ya kan? Oke. Ada juga IS yang ini sebut IS juga ini, subepithermal vein cell. Itu kadang-kadang disebut IS juga. Tapi dia di samping dari porfiri. Hmm. Nah, oke. Terus ini hexylpidation dan seterusnya. Nah ini porfiri. Jadi kompleks ini akan ada di semua tempat biasanya. Jadi trapnya nanti maunya seperti apa kita nggak, ya macam-macam lah. Nah kalau kita belum ngomong epithermal ya paling cuma ngomong misalnya indung satu. Mungkin luasan 200 meter atau 300 meter. Kalau yang lainnya mungkin berapa gitu. Gitu. Apakah epithermal bisa ketemu scar? Ya bisa saja. Ini epithermal. Sebelahnya kan scar. Tergantung trapnya ya. Dan fluidanya. Nah karakter perubahan perjalanan fluida ini yang setiap daerah bisa berbeda-beda. Karena kan batholith type-nya di bawah permukaan itu beda-beda ya. Gitu. Hanya nggak semua tempat pasti terminalisasi ya. Di gambar ini aja cuma di sini, tengah, sini nggak. Ya yang ada diatrema besar ini kan diatrema besar nih. Ini nggak ada juga. Padahal di tokopnya besar. Gitu Pak. Ya. Kalau hubungan logamnya ya sama. Pasti kalau sistem magmatik yang mengeluarkan CuAu ya pasti sistem CuAu. Kalau magmatisme yang mengeluarkan sistem CuMO kayak granit ya keluarkan itu. Kalau sistem yang mengeluarkan tipe uranium thorium banyak ya bisa juga. Lebih ke situ arahnya. SN ya SN gitu. Nanti itu magmanya ya. Model ini masih bisa dipakai ke semua tipe. Oke. Begitu, Pak. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Mungkin cukup dulu ya. Sampai jumpa nanti. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di chat langsung di grup atau langsung ke WA saja boleh. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang semua. Selamat ini hati-hati. Banyak hujan takut ada takut kepleset masuk lubang pit nanti yang tambangnya. Hati-hati ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima Assalamualaikum kasih Pak Oki. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.